cuman orang Korea doang yang boleh naik bus tersebut, sedangkan orang luar nggak boleh naik bus tersebut. Ajit yang terobos SD ambruk demi menyelamatkan foto Jihyo. Banyak orang yang kaget dengan kehadiran dari trainee itu. Banyak yang tidak menduga bahwa dia itu merupakan salah satu peserta dari Girls Planet. Apa yang terjadi sama Puyaning pas mereka menyanyikan yang helikopter itu juga kayaknya udah di skenario. Annyeonghaseyo Chungdul, Yusuf Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan buat semua yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Well, Cinggu, untuk hari ini kita akan membahas update informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya, kalian bisa langsung subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Guys, sebelumnya aku mohon maaf kalau kalian dengar suara ribut-ribut dari samping, karena aku udah balik kampung dan yups, emang gak ribut di sini. Sorry atas semua itu ya. Dan langsung aja kita mulai dari berita yang pertama. Jadi untuk berita pertama ini kali ini datangnya dari seorang aktor dari Filipina yang pernah bermain di Squid Game. Itu telah menceritakan bagaimana diskriminasi yang telah dia dapatkan saat dia itu berada di Korea. Dan jujur guys ya, cerita dari aktor ini itu benar-benar kayak membuat kita sebagai orang itu miris banget. Karena dia bahkan sampai dilemparin dan juga orang-orang itu nggak peduli gitu sama dia. Kasian banget sumpah. Laga Hit yang juga dikenal sebagai Player 276 baru-baru ini melakukan wawancara bersama dengan Asian Boss. Dia membuka tentang diskriminasi yang dihadapi sebagai orang asing di Korea Selatan, termasuk insiden yang sangat mengerikan yang terjadi di dalam bus. Dia menyebutkan bentuk diskriminasi yang ia alami di Korea sebagai stereotyping. Christian Lagahit juga menceritakan insiden paling racist yang pernah dialaminya. Beberapa tahun yang lalu, dia naik bus desa kecil yang penuh dengan orang. Nah, lebih jelasnya dia mengatakan kayak gini, aku nggak berani kayak ngapal gitu. Aku sebenarnya tahu gimana ceritanya, tapi aku akan langsung aja bacain. Takut ntar salah-salah dan juga dibilang kayak menjelek-jelekan Korea seperti itu, oke? Oke, kita langsung aja baca bagaimana cerita dari Lagahit. Lagahit ceritanya kayak gini guys. Yang paling berkesan adalah ketika aku berada di dalam bus desa. Itu adalah perjalanan terakhir dan aku duduk di belakang karena emang sangat kecil. Dan itu hanya dapat menampung beberapa orang saja nih untuk duduk. Jadi orang lain sudah berdiri di dalam bus. Ada wanita yang baru aja natapin aku. Awalnya aku juga nggak perhatiin sih, karena aku pikir dia mungkin melihat anak laki-laki. Karena ada anak laki-laki memang yang ada di depanku. Jadi aku pikir dia mungkin hanya melihat para siswa saja. Tetapi beberapa menit berlalu, aku terkejut ketika sesuatu mengenai wajahku. Ternyata wanita itu melemparkan kubis ke wajahku secara langsung. Dan kalian tahu nggak Cinggu, dikarenakan dia itu dilempar pakai kol ya. Bayangin dia itu kan pakai kacamata nih. Kacamatanya itu langsung terjatuh dong ke tanah. Dan setelah dia cari-cari kacamatanya dan pada akhirnya dia nemuin kacamatanya itu di bawah-bawah bus tuh. Tahu dah pasti ya tempatnya kayak gimana. Dan setelah dia temuin ternyata kacamatanya itu kayak rusak guys. Dan ya meskipun rusak dia tetap pakai guys, supaya itu dapat membantu penglihatannya yang memang agak kabur. Dan Cinggu, dia itu kan karena dilempar pasti dia itu bingung dong. Ini kenapa sih orang lempar-lemparin aku? Apa salah gua gitu? Dan pada akhirnya dia bilang kayak gini nih sama wanita itu. Maaf, apa sih yang terjadi di sini? Mengapa kamu melemparkan sayuran ini ke arah aku? Dan bagian tersulit buatnya adalah tidak ada yang memperhatikan dia guys. Dan ada banyak orang di dalam bus itu dan semuanya emang terisi guys. Tetapi nggak ada satu orang pun di sana yang setidaknya untuk membantu pria ini. Miris banget kan? Dan kalian tahu wanita yang nyerang dia itu diem. Dan orang lain yang menjelaskan apa sih niat wanita tua tersebut melakukan hal tersebut kepada dia. Kalian tahu nggak alasannya apa? Dia itu bilang cuman orang Korea doang yang boleh naik bus tersebut, sedangkan orang luar nggak boleh naik bus tersebut. Habis itu si aktor ini bilang bahwa di sana nggak ada bus khusus untuk orang asing. Jadi itulah yang membuat dia naik bus tersebut. Dan dia juga nggak tahu bagaimana caranya memanggil taksi. Jadi itu yang membuatnya naik ke bus itu guys. Dan Cinggu, wanita itu terus mengulangi dong bahwa you harus keluar dari bus ini. Wah, parah juga ya. Dan kejadian itu membuatnya merasa ingin menangis dalam hati. Baginya bagian terburuk bukanlah kol yang dilemparkan ke wajah, tetapi orang-orang yang membuat keputusan sadar untuk berpura-pura tidak memperhatikan ketidakadilan yang terjadi di sekitar mereka. Dan Cinggu, wanita itu bukan hanya melemparnya saja atau menyerangnya secara fisik, tapi dia di sini juga memberikan kata-kata yang sangat menyakitkan hati. Jadi kurang lebih dia bilang kayak gini, bahwa semua orang asing di Korea itu adalah orang jahat.
Disclaimer sekali lagi, ini tuh bukan untuk menjelekkan Korea atau bagaimana, tapi ini tuh adalah cerita atau experience dari seorang aktor dari Filipina yang sudah bermain di Squid Game. Oke, dia juga nggak ada niatan kok menjelekkan orang Korea, tapi dia sini cuman menjelaskan fakta yang sebenarnya terjadi di negara tersebut. Dan ini juga menjelaskan kepada kita bahwa apa yang kita lihat di drama kayaknya bener deh. Karena kalau aku lihat di drama ya guys, saat ada orang yang mendapatkan something yang buruk, jarang banget loh ada orang yang tergerak hatinya buat nolongin. Bener nggak? Dari sekian banyaknya orang, mereka itu lebih milih diem gitu. Aku tahu sih alasannya kenapa mereka itu diem. Yang pertama adalah karena mereka juga nggak mau memiliki masalah baru dikarenakan orang tersebut. Yang kedua, mereka itu bilang bahwa itu adalah urusan kamu, itu bukan urusan aku, jadi kenapa aku harus ikut campur. Yang ketiga, mungkin karena mereka takut kali ya. Mereka takut nanti mereka yang kena problem. By the way, jujur secara pribadi, mohon maaf sekali lagi. Ini yang buat aku sebagai turis gitu ya kan, agak mikir-mikir juga sih kalau mau ke Korea. Kita sebagai turis di sana kan pengen disambut juga dengan baik. Kalau nggak mau disapa-sapa banget sih nggak problem ya. Tapi jangan sampai yang kayak gitu banget lah, dilemparin call, dikata-katain juga, disebut orang jahat, out of the line banget. Dan ini tuh berbeda banget dengan budaya kita di Indonesia. Budaya kita di Indonesia itu adalah orang yang ramah lah, dapat kita bilang. Apalagi kalau kalian di Bali, meskipun kalian tuh nggak dikenal, kalian tuh berasal dari luar negeri kah, dari dalam negeri kah, tetap mereka itu akan memperlakukan kalian dengan baik. Jadi mungkin kalau kita kesana itu pasti shock dan juga kaget. Dan Cinggu, sekarang kita akan membahas tentang berita yang kedua. Ini adalah berita yang cukup viral beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang Ajit yang terobos SD ambruk demi menyelamatkan foto Jihyo. Dan ternyata kalian tahu nggak, berita itu hoax, nggak benar terjadi. Berdasarkan hasil penelusuran yang mendalam, klaim adanya gambar artikel berjudul Cerita Ajit Terobos SD Ambruk di Cianjur demi menyelamatkan foto Jihyo yang tayang di situs detik.com pada hari Kamis tanggal 17 September 2021 merupakan konten parodi. Faktanya, judul di gambar itu adalah judul hasil editan. Judul asli artikel yang dimuat di situs detik.com pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 adalah Cerita Ajit Terobos SD Ambruk di Cianjur demi menyelamatkan foto Jokowi. Dan foto di figura di gambar itu adalah foto Presiden Joko Widodo, bukan fotonya Jihyo Twice. Dan berdasarkan hasil penelusuran dengan kata kunci Cerita Ajit Terobos SD site detik.com, di pencarian Google ditemukan artikel yang identik dengan artikel di gambar tersebut. Jadi untuk artikel aslinya ditulis oleh Ismet Slamet dan diterbitkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2021 pukul 17.22 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, untuk gambar Jokowi diubah menjadi Jihyo. Jihyo sendiri merupakan salah satu member dari Twice dan juga merupakan leader di Twice. Dan untuk foto yang identik dengan foto yang ada di gambar editan tersebut diunggah oleh akun Twitter @hyosim0201 pada tanggal 16 Agustus 2019 yang lalu. Waduh, parah juga ya, yang ngeditnya banyak yang percaya loh guys. Tapi emang sih, kebanyakan netizen-netizen sekarang kan suka banget nih ngedit judul artikel, ganti gambar artikel, jadi seolah-olah artikelnya itu kayak bener gitu. Dan banyak orang percaya dengan artikel tersebut. Sebenarnya ini tuh kan cuma untuk bercandaannya, tapi sayangnya guys, nanti takutnya sih banyak orang yang percaya. Kalian tahu nggak guys, sampai masyarakat anti fitnah Indonesia itu membongkar tentang viralnya berita tersebut dan juga mencari tahu bagaimana kebenarannya. Dan ternyata setelah dicari tahu itu cuma hoax semata. Which means di sini konten yang awalnya digunakan untuk bercandaan saja atau parodi itu dianggap benar oleh orang-orang dan juga dipercayai oleh banyak orang. Tentu kalau hal seperti ini mungkin nggak akan berimpact buruk ya, tapi bagaimana nih kalau kedepannya banyak banget artikel-artikel yang diedit dan banyak orang yang percaya. Mungkin kalau untuk lucu-lucuan nggak ada impact yang terlalu buruk ya, tapi gimana nih kalau artikelnya itu menjurus ke hal negatif. Jadi inilah kenapa kalau kalian itu membaca sebuah judul artikel dan juga sebuah foto yang diunggah baik itu di Facebook, di TikTok, atau di Twitter, atau sebagainya, jangan langsung mudah percaya kalau cuma diberikan potongan judul dan juga foto dari artikel tersebut. Kalian itu harus baca dan juga pahami lagi bagaimana ceritanya, sehingga kalian itu tidak mudah tertipu dengan berita-berita hoax yang terus menyebar. Kalian tahu nggak guys, penyebaran berita hoax di Indonesia itu banyak banget tuh. Setiap harinya ribuan sampai jutaan berita hoax itu terus tersebar. Kenapa aku dapat bilang seperti ini? Karena aku pernah ngikutin lomba pidato 2 bahasa dan aku membawakan topik tentang hoax. Oke, itulah kenapa aku dapat berbicara seperti ini. Dan untuk topik yang terakhir, sekarang kita akan membahas tentang manipulasi screen time di Girls Planet 999. Jadi banyak orang merasa bahwa di Girls Planet itu ada yang namanya manipulasi screen time. Apa sih yang dimaksud dengan manipulasi screen time? Jadi kalau kita simpulkan secara gamblang, manipulasi screen time ini merujuk pada seberapa banyaknya sih para trainee itu ditampilkan di layar. Sering nggak atau jarang nggak?
Bahkan Cinggu, dikarenakan manipulasi screen time ini, ada beberapa trainee yang kita tidak sadari bahwa dia itu merupakan peserta, dan ini juga menjadi heboh di kalangan para Guardians beberapa hari terakhir. Dan mereka juga bertanya-tanya siapa wanita yang berada di balik video ini. Buat yang penasaran videonya seperti apa, langsung aja kalian perhatikan video yang berikut ini ya. Dan setelah aku cek bagaimana komentar-komentar orang-orang di video tersebut, banyak orang yang kaget dengan kehadiran dari trainee itu. Banyak yang tidak menduga bahwa dia itu merupakan salah satu peserta dari Girls Planet. Dan banyak yang bertanya-tanya, siapa sih identitas dari trainee tersebut? Oke, aku kenalin ya sama kalian. Aku akan langsung aja bacain bagaimana profilnya. Untuk namanya itu adalah Handana. Handana ini lahir pada tanggal 12 Oktober 2001. Tanggal lahirnya sama aku sama, 12 Oktober. Tapi tahun lahirnya beda. Aku 99, dia 2001. Berarti udah cocok ya. Oke, langsung lanjut ntar. Bercanda guys, please. Dan untuk tempat tanggal lahir, dia itu lahirnya di Korea Selatan. Tingginya adalah 164 cm. Jadi untuk Dana sendiri sebenarnya dia itu dikonfirmasi menjadi salah satu peserta di Girls Planet pada tanggal 7 Juli guys. Dan acara dari Girls Planet itu ditayangkan pada tanggal 6 Agustus. Dan dalam episode kelima yang ditayangkan pada tanggal 3 September, terungkap bahwa Handana bersama dengan teman satu selnya itu tersingkir. Dengan peringkat terakhirnya adalah K33. Beberapa fakta tentang Handana antara lain, Dana ini sebelumnya bersekolah di Akademi Tari dan juga vokal Plat 9. Untuk tipe kepribadian, MBTI-nya adalah ENFP. Hobinya termasuk berolahraga dan window shopping. Keahliannya termasuk bermain saksofon dan lompat tali. Motonya di Girls Planet adalah, saya Handana, gadis dengan pesona warna-warni seperti pelangi. Dan gak hanya tentang Handana saja, kalau kita berbicara mengenai Girls Planet, salah satu trainee dari Girls Planet ini adalah favorit aku sebenarnya, yaitu Suziin. Itu telah mengungkapkan sesuatu tentang program tersebut. Ceritanya kayak gini guys, pada saat dia live, dia itu berkomunikasi sama penggemar. Biasalah kayak gitu ya kan. Habis itu adalah seorang penggemar bertanya, ceritain dong apa yang terjadi di Girls Planet, ada ini kah, ada itu kah. Nah, habis itu Ziin bilang, kita itu dilarang berbicara tentang apa yang terjadi di program tersebut. Tapi di sini dia itu pengen menceritakan tentang satu hal di program itu, terutama dalam pemilihan lagu. Kalian tahu nggak guys, pas saat episode pertama mereka itu kan nampil ini lagu yang mereka miliki untuk menunjukkan kemampuan mereka. Dan pada saat itu Ziin ini menampilkan Sunmi yang Siren. Sebenarnya Ziin itu pengen ngeganti lagu Siren, karena mungkin dia merasa ini kah, dia merasa itu kah, nggak tahu juga. Tapi dia itu pengen ngeganti lagu tersebut karena dia merasa agak kurang di lagu itu. Tapi Ziin itu bilang bahwa dia itu nggak punya kuasa apapun untuk dapat mengubah lagu itu, karena emang lagunya udah ditetapkan oleh pihak dari Girls Planet-nya guys. Nah, pada akhirnya Ziin itu berlatih dengan keras, terutama dia itu berlatih dalam bagian tarinya. Karena untuk vokal dia yakin dia pasti bisa kalau dalam segi vokal, makanya itu memfokuskan dirinya untuk berlatih dalam segi tari. Dan pada saat itu nggak ada orang yang melatihnya sama sekali, berlatih sendirian secara mandiri. Jadi itu yang membuat dia juga berlatih dengan sangat keras banget. Dan jangan heran ya kalau banyak dari para trainee di sana pas saat tampil itu kebanyakan nggak terlalu perfect lah menurut kalian pas saat episode pertama, dikarenakan mereka juga berlatih sendiri, lagunya juga dipilih nggak sesuai dengan kemauan mereka. Jadi mereka juga mempersiapkannya dengan waktu yang terbatas, dan itulah yang terjadi. Dan aku curiga deh apa yang terjadi sama Puyaning pas saat mereka menyanyikan yang helikopter, itu juga kayaknya udah di skenario. Maybe ada yang berpendapat seperti itu, langsung aja komen di kolom komentar. Dan Cinggu, hal yang lebih miris dari Suziin adalah saat dia mengungkapkan bahwa dia itu merupakan kontestan kedua terakhir yang menampilkan penampilannya di atas panggung pada saat tersebut. Dan dia bahkan belum tidur selama 30 jam, bayangin. Dan dia juga belum makan apapun selama 12 jam. Pada saat itu dia ini cuma minum 2 tegak air sebelum naik ke atas panggung. Dan dia juga tidak tahu bagaimana dia itu berjalan ke sana. Dan inilah kenapa dia itu menyebutkan bahwa pembuatan episode untuk Girls Planet itu memang sudah menantang batas manusia. Wah, bayangin loh guys, ini 30 jam, berarti lebih dari 1 hari. Wow, kalian itu tetap menjaga selama 30 jam, nggak makan dalam 12 jam. Oh my god. Jadi nggak heran kalau banyak trainee yang senang banget saat dikasih makanan. Kalau program dari Girls Planet yang milihin lagu untuk pesertanya, gimana dengan Produce 8? Itu yang milihin lagu siapa? Ada salah seorang trainee pria di Produce 8 itu nampilin Sunmi yang Siren.
Dan jujur, aku kasihan sama dia waktu itu. Kenapa? Karena banyak yang menjadikan hal itu sebagai bahan lelucon. Aku curiga itu adalah lagu yang dipilihin deh oleh pihak Mnet. Kalau kalian sendiri gimana pendapatnya tentang hal yang satu ini? Komen langsung di kolom komentar. Oke, sekian aja ya untuk hari ini. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan suka-suka atau koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida.